inilah kawan yang saya ceritakan tadi, yang paketnya top tayangannya bisa kita lihat ceritanya di dalam segmen pertama tadi. Mas Ruswanto, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat ya. Alhamdulillah. Kesini naik apa? Mobil sendiri. Itu sendiri. Sama keluarga. Ada yang nyupir tadi. Jadi sama istri, sama anak, sama adik, sama ibu. Sama ibu ya, luar biasa. Ini Mas Ruswanto. Baik, silakan duduk Terima Mas, kasih, kita ingin Mas berbincang-bincang. Mas Ruswanto, jadi awal cerita Mas Ruswanto berbisnis itu apakah begitu mulai usaha langsung berbisnis atau Anda menjadi seorang pegawai dulu atau bagaimana sebenarnya? Saya memulai sebagai pegawai. Dalam arti kita bekerja di sebuah perusahaan marketing gitu, dan disitulah kita selama 1 tahun belajar bagaimana menjual sebuah produk, menjual sebuah barang, bagaimana skill yang dibutuhkan. Gitu. Ketika itu memang memilih jadi itu memang karena pilihan atau memang karena senang atau tidak pilihan lain? Tidak ada pilihan lain. Lebih tepat itu tidak ada pilihan lain. Jadi selesai sekolah langsung ya. Dulu pikirannya yang penting bisa kerja gitu. Orang tua tidak pusing lihat anak di rumah gitu. Terus tapi bergabung, alhamdulillah disitulah saya bisa menguasai ilmu marketing gitu. Setelah itu kita mencoba membangun bisnis sendiri gitu. Apa yang dilakukan ketika itu? Yang Anda marketing itu apa sebenarnya? Untuk di marketing sendiri itu bagaimana sih menjual sebuah barang, bagaimana supaya orang itu suka gitu, bagaimana seseorang itu jadi butuh, skill itu yang kita pelajari, bagaimana sebuah barang itu bisa diterima oleh customer. Sebelum terjun ke lapangan memang ada trainingnya dulu. Ada trainingnya dulu, khusus ada trainingnya dulu. Gitu, Pak. Anda mampu menjual ketika itu, bisa menjual? Alhamdulillah kita sangat semangat karena juga orang tua juga sebagai pedagang gitu ya. Jadi wah kok hampir sama jadinya gitu. Karena dulu orang tua menginginkan saya nggak jadi pedagang gitu. Gitu. Itu seperti itu. Nah, puncak tertinggi ketika kemudian Anda menjual ketika itu apa yang bisa diceritakan, Mas? Misalnya jualannya pada suatu ketika saya mencapai angka sekian. Ya, dulu pernah saking hebohnya itu kita bawa 2 tas barang full penuh itu, diborong di sebuah pertemuan PKK habis. Bahkan besoknya lagi kita harus ngirim gitu karena kekurangan barang. Dan itu antusias luar biasa dan senangnya luar biasa waktu itu. Ketika menjadi tenaga marketing. Iya, betul sekali. Nah, kemudian Mas Ruswanto, bagaimana ceritanya Anda kemudian memutuskan untuk membuat bisnis sendiri? Ya, awalnya dulu saya nggak yakin ya, karena juga nggak ada yang bimbing gitu. Ada teman waktu itu ngajak saya untuk berbisnis, mulai bisnis sendiri gitu, dan kita bekerja sama dengan teman kita, dan kita mulailah di situ kemampuan kita coba aplikasikan dengan bisnis kita sendiri. Itu seperti itu dengan teman kita. Bisnisnya bentuknya apa? Artinya apakah membuat produk ataukah menjual produk orang lain? Menjual produk orang lain. Iya, waktu itu kita membeli dari seorang supplier gitu, dan kita jual sendiri beserta teman-teman yang lain gitu, dan yang kita rekrut sebagai tim marketing kita. Itu seperti itu. Jadi begitu memulai usaha, kemudian ternyata Anda bisa membuktikan diri, ternyata saya bisa usaha ini. Iya, betul sekali. Nah, apa capaian ketika itu, Mas, yang membuat menurut Mas Ruswanto itu bahwa ketika menjual barang itu kok saya merasa bahwa saya ini bisa dan saya bisa mencapai hal yang sangat tertinggi. Puncak keberhasilan Mas Ruswanto ketika itu ketika sudah membuat usaha sendiri itu di mana? Puncaknya justru di saat teman-teman kita itu jadi bisa diberdayakan, gitu. Kita merasakan bahwa mereka kita ajak untuk kerja gitu, dan mereka bisa menghasilkan dan bisa menciptakan sebuah penjualan dan bisa menciptakan keuntungan. Dan teman-teman yang tadinya tidak bekerja itu benar-benar sangat antusias dengan kita, karena waktu itu sifatnya kita kekeluargaan bersama-sama dengan mereka pada waktu pertama kali mengawali bisnis itu. Artinya sekedar menjual gitu. Sekedar menjual. Belum dibangun sistem apa-apa. Belum, sama sekali belum gitu. Sistem itu dibangun dari sedikit demi sedikit. Sekali lagi karena skill kita sangat terbatas juga. Itu dimulai tahun berapa? Tahun 2001 kita. 2001 memulai untuk berdiri sendiri. Mulai berdiri sendiri tahun 2001. Artinya Mas Ruswanto itu berbekal dari pengalaman sebelumnya sebagai tenaga marketing, kemudian melakukan sendiri. Betul. Merekrut tenaga marketing yang lain. Iya.
Kalau boleh tahu Mas, ketika puncak kejayaan Anda itu kapan pada tahap pertama itu? Tahun 2003. 2003. 2003 itu kita sudah bisa beli mobil sendiri, gitu. Mobil operasional atau mobil untuk dipakai? Untuk dipakai sendiri. Pakai sendiri. Mobil pakai sendiri. Dan belum menikah ketika itu? Waktu itu sudah menikah. Oh sudah menikah. Sudah menikah. Tapi waktu buka usaha itu sudah menikah duluan atau? Sebelum menikah. Sebelum menikah. Hampir berbarengan itu Bang. Hampir berbarengan. Luar biasa. Hampir berbarengan gitu. Oke, up gimana? Lanjut soal keberhasilan itu tadi, bisa beli mobil. Iya, bisa beli mobil dan juga kita bisa beli rumah juga waktu itu. Dan ternyata disitulah kita kehabisan cash, gitu. Dan disitulah kita jatuh di tahun yang pertama tahun 2005. Oh, pernah jatuhnya berkali-kali ya? Jatuh 2 kali. Oke, 2005. Jatuh pertama? 2005 kita tenaga marketing kita itu sampai 100 lebih, 100 sales lebih, dan banyak sekali dari mereka yang membawa barang kita dan tidak jelas kemana. Karena saking nafsunya dulu supaya bisa tim marketing banyak gitu, semua syarat-syarat kita mudahkan, termasuk tidak ada jaminan gitu. Sehingga pada waktu membawa barang ternyata banyak sekali orang-orang yang punya niat yang kurang bagus gitu. Dan banyak sekali, hampir separuh lebih orang bawa barang kita. Oke. Dan habis gitu. Artinya sebelumnya memang sudah ada sistem sendiri yang Anda buat. Misalnya Sudah. mereka harus memberikan satu jaminan. Betul. Ketika membawa barang-barang. Betul sekali. Nah, tapi karena nafsu kita ingin memperbanyak sel, itu kita langgar sendiri gitu. Langgar sendiri. Iya, sudahlah nggak apa-apa lah, masuk aja gitu. Oke. Dan sampai disitulah kita merasa melakukan kesalahan yang sangat besar. Oke. Bagaimana kondisi Anda ketika jatuh itu? Apanya sebenarnya yang Anda rasakan, kemudian bagaimana situasi perusahaan sendiri? Ya, waktu itu kita cash habis, uang cash habis, ada barang seandainya kita kembalikan ke supplier juga itu kita masih berhutang begitu, dan kondisinya benar-benar sangat minim. Dan saya merasakan itu tidak nyaman sama sekali. Bahkan dulu sedih sekali. Saya sama istri itu waktu Lebaran THR semua saya bagi gitu. Dan pada waktu itu saya nggak punya uang untuk pulang. Pulang ke kampung. Pulang kampung ya. Iya. Kampungnya Purwokerto. Betul, Purwokerto sama Kebumen. Oke. Tapi saya harus memastikan bahwa orang tua tidak boleh tahu masalah saya. Dan sampai sekarang pun orang tua tidak pernah tahu bahwa 2005 saya pernah jatuh, dan jatuhnya itu susahnya minta ampun. Sampai untuk pulang saya juga tidak punya uang. Gitu. 2005 kejatuhan itu dengan menghabiskan aset-aset nggak seperti mobil, rumah dan lain-lain? Alhamdulillah tidak. Tidak menyentuh itu? Tidak menyentuh sampai menyentuh itu. Cuma kita habisan cash, kita nggak punya uang. Itu seperti itu. Oke. Belajar dari kejatuhan itu kemudian apa yang Anda lakukan untuk tahap selanjutnya? Ya, selanjutnya kita perbaiki sistem. Sistem kita rombak total gitu. Kita rombak total 180 derajat, kita rubah semua. Kita rubah, kita benar-benar pelajari apa yang semestinya harus kita lakukan. Dan disitulah terbentuk sebuah sistem yang sekarang ini sampai sekarang kita jalanin. Gitu, dan sampai sekarang juga alhamdulillah bisa berjalan dengan sangat bagus progresnya. Dan alhamdulillah dengan sistem itu dalam waktu 1 tahun gitu, kita sudah bisa menyelesaikan semua sama supplier lama, kita selesaikan semua. Dan justru di situ awal balik kita bisa bangkit kembali. Nah, artinya kan ketika jatuh itu kan pasti ada angka-angka, Mas. Betul. Angka tapi nggak besar, cukup besar juga? Angka sih tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Karena saya cenderung lebih berhati-hati dalam berbisnis gitu. Jadi saya tidak pernah pakai uang bank dalam berbisnis gitu. Sehingga uang yang habis pun adalah uang kas perusahaan. Uang sendiri. Uang sendiri. Gitu. Okay. Jadi tidak merembet pada hal-hal yang lain. Tidak merembet sama sekali. Okay. Jatuh pertama 2005. Terus yang kedua 2008. Berarti 3 tahun kemudian jatuh lagi. Jatuh lagi gitu. Dan ternyata sudahlah, kita sudah kehabisan ide. Kita sudah bingung gitu loh. Kok masih jatuh juga gitu. Sudahlah. Akhirnya apa yang harus saya lakukan ini? Jatuhnya itu mengapa sebabnya daripada itu? Apa yang membuat Anda jatuh? Apakah mengulangi kesalahan sebelumnya? Kalau ini berbeda. Kita itu. Kalau tadi kan karena ingin cepat. Betul. Sehingga kontrol dan pakem yang Anda buat Anda langgar sendiri pertamanya. Kalau yang kedua ini? Kalau yang kedua ini saya katakan saya nggak pernah, itu kesalahan saya juga. Saya itu pinginnya membesarin perusahaan terus gitu.
Sampai saya nggak sempat nabung. Sampai keluarga juga tidak merasakan bahwa kita itu punya usaha gitu loh. Kita bisa bayar orang gitu, bisa bayar karyawan, bisa bayar supplier. Masa-masa 2006 sampai 2008 awal itu kita menjadi idola supplier gitu. Jadi supplier itu sangat loyal dengan kita karena pembayaran kita sangat bagus gitu. Sebelum jatuh tempo aja kita sudah bayar dan itu luar biasa. Cash di depan gitu. Iya, cash di depan. Dan keuntungan itu masuk lagi ke barang gitu. Sampai akhirnya ada beberapa barang yang kita salah dalam membeli, susah sekali untuk lakunya susah dan akhirnya ngendap di situ. Seperti itu. Dalam jumlah yang cukup besar dan itu lama sekali habisnya. Nah, disitulah tahun 2008 kita juga habisan cash lagi. Oke, mungkin ini Mas, teman-teman kita yang di daerah lain ingin tahu tentang apa sih sebenarnya bisnisnya Mas Ruswanto itu, bagaimana menjalankannya itu? Ya, bisnis kita sebenarnya sederhana. Kalau untuk di kosmetik kita itu bekerja sama dengan beberapa pabrik kosmetik untuk kita distribusikan produk mereka. Ada juga kita sekarang juga sudah mulai membuat merek sendiri ya untuk kita pasarkan sendiri gitu. Jadi sistemnya langsung ke konsumen. Jadi sales kita itu sudah punya pelanggan-pelanggan. Jadi Ibu RT itu sudah familiar betul sama sales kita gitu. Selalu ditunggu setiap bulan gitu. Itu seperti itu. Artinya direct selling gitu. Direct selling. Langsung penjualan ke konsumen karena kita ingin memastikan kita merebut pasar gitu. Dan mereka sudah familiar dengan perusahaan kita. Dan harapan nanti merek kita akan melekat dengan mereka. Oke. Seperti itu. Jatuh pertama itu Anda punya punya anak buah itu, tim itu udah lebih 100 orang. 100 lebih. Ya. 100 lebih. Begitu Anda rombak karena mengetahui bahwa ada yang salah di dalam menjalankan bisnis, semuanya berapa lagi tinggalnya? Tinggal 16. Tinggal 16. Yang tinggal itu tinggal 16 dan menurut saya 16 itu berjuang. Berjuang bersama dengan saya. Mereka tidak mau keluar? Ya, tidak mau keluar sama sekali. Mereka bahkan nantang saya gitu. Pokoknya ayo kita kerjain sampai selesai. Sampai gitu. bangkit lagi? Sampai benar-benar kita bisa survive lagi. Oke, jatuh yang kedua kemudian ada orang yang pergi lagi? Jatuh kedua ada yang pergi tapi sebagian. Kalau ini tidak sedrastis 2005. 2005 itu menyedihkan benar-benar. Tapi 2008 kita sesak gitu. Tidak begitu menyedihkan tapi kita sesak. Kita bisnis kok hasilnya nggak kelihatan ya gitu. Oh gitu. Jadi uang kok saya dalam hitungan saya profit tuh gede gitu. Uang cash nggak ada? Cashnya kok sulit gitu. Saya hanya untuk ngambil untuk hanya sekedar liburan sama keluarga aja kok sulit gitu. Wah, ini masalah buat saya gitu. Maka dari itu saya nggak tahu penyelesaiannya seperti apa. Disitulah saya sudah pasrah mentok. Udah saya nggak mau berbisnis sendiri lah. Saya mau cari guru sekarang. Saya mau belajar sama orang yang bisa ngajarin saya bisnis. Gitu. Baik, Mas Ruswanto, simpan dulu tentang bagaimana perjalanan belajar dan mencari ilmu bisnis ini, karena kita akan memberi kesempatan dulu untuk istirahat. Dan kepada kawan-kawan Beli Indonesia, pejuang di seluruh tanah air, kita akan kembali pada segmen berikutnya. Dan selama masa jenak ini silakan untuk menikmati beberapa quote berikut ini.